Sensei Joseph desu. Hari ini kita akan belajar JLPTN 3 lagi ya, persiapan buat ujian nanti teman-teman ya. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian sesi ketiga, yaitu adalah misi yang paling susah karena kita bakal belajar mengenai pasif yang saserareru, saseru dan lainnya, oke? Nah, bentuk soal itu seperti ini. Saya bakal bahas bersama-sama dan saya juga bakal ajarkan bagaimana cara supaya bisa mengerjakan bentuk soal seperti ini ya. Segera kita mulai. Contoh yang pertama ya. Musume ga ryugaku ni ikitai te iun desu ga iro-iro to shinpai de watashi wa hantai nan desu. Berarti yang pengen pergi siapa? Musumenya pengen pergi ke luar negeri belajar ya. Terus dia cemas. Nah, terus katanya apa? Shinpai desho. Kedo ii keiken ni naru to omou kara nani agetara dou desu ka? Nah, poin untuk bisa mengerjakan soalnya adalah kita harus bisa memahami subjeknya. Oke? Lihat, kata kuncinya itu adalah pergi, teman-teman ya. Sekarang pertanyaan saya adalah siapa yang pergi ryugaku? Siapa? Musume kan ya. Berarti kalau misalkan yang pergi bukan kita, sekali lagi ya, yang pergi bukan kita, berarti yang ada ikunya udah pasti salah. Oke? Berarti penggunaannya apa teman-teman? Kalau misalkan kita ini membuat orang lain melakukan sesuatu, saseru. Nah, berarti diubah ke bentuk A ikunya, jadinya ikasete ageru. Berarti jawabannya adalah nomor 3 ya. Nah, kalau ikasaretara itu artinya adalah bentuk pasif karena ada sareru. Oke, kalau di sini adalah aseru. Oke, di situ poinnya teman-teman ya, jangan sampai terjebak. Sekali lagi, poinnya itu adalah memahami subjeknya. Ini masalah pertama, kita masih bahas pelan-pelan. Nanti makin ke depannya, saya bakal mulai untuk meningkatkan pace-nya supaya kalian makin cepat. Oke? Lanjut ya. Akacang ga nakanaka nenai toki wa akacang ni kurashiku ongaku o nenani to yoku nemuru to kita. Nah, berarti dikasih dengan lagu klasiknya siapa? Kita atau si akacangnya? Akacang, bagus. Berarti kalau misalkan bukan kita, jadi kita bisa pilih yang mana? Ya, diubah ke aseru. Ya, aseru. Yang mana teman-teman? Yes ya, berarti kikaseru teman-teman ya. Kikaseru to yoku nemuru to kita. Berarti kita mendengarkan, memperdengarkan lagu klasik ke bayi, nanti bayi itu bisa cepat tidur, oke? Nah, kalau rareru itu adalah pasif, kalau teru itu adalah kita yang melakukan dan sedang melakukan. Kalau kikasareru itu artinya adalah dipaksa untuk mendengar, salah teman-teman ya. Oke, udah mulai enak ya teman-teman ya. Kita latih lagi sampai 5 soal ya, saya biasakan kalian. Terus, noteita densha ga kyū ni tomatte tonari ni tateita hito ni atarashi shiroi kutsu o bla bla bla. Nah, berarti lagi naik apa? Kereta mendadak berhenti, terus ada orang di sebelah. Nah, poin di sini adalah teman-teman ya, pastikan untuk melihat apa? Partikel, mantap. Ini ada hitoni. Berarti kalau misalkan ada hitoni dilakukan oleh orang lain, di itu adalah pasif ya. Berarti kalau gitu nggak mungkin kita fundesi mata, karena kan kalau fundesi mata adalah kita yang menginjak orang lain. Tapi kan hitoni berarti kita yang dikenakan sesuatu, oke? Terus di sini kan belakangnya udah ada teoita ya. Teoita kan artinya adalah mempersiapkan, jadi udah pasti salah. Berarti saya tinggal nomor 3. Fumarete shimata ya. Berarti kalau sareru ya, sareru itu artinya adalah betul ya teman-teman ya, berarti kita dilakukan sesuatu, oke? Diapain, itu namanya pasif, oke? Lanjut lagi nomor 4 ya. Jonkun wa mainichi basketball no renshou shite irun desu ka? Hai, hayaku shiai ni bla 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 naritai. Nah, kunci di sini apa? Ada naru ya. Kalau naru itu pasangan apa? Yoni. Oke, berarti ada tam ini dibuang ya. Tinggal 2 nih. Derareru yoni sama desaseru yoni. Yang mana? Ya, yang mana? Betul ya, diubah ke bentuk potensial. Makanya jawaban adalah nomor 1 ya. Artinya adalah supaya saya bisa cepat keluar di pertandingan. Makanya diubah ke bentuk potensial, bukan kausatif yang membuat orang lain ya. Tuh, 4 soal udah kita bahas. Lanjut lagi ya, nomor 5. Watashi no machi de wa maitoshi 8 gatsu saigo no nichiyoubi ni natsu matsuri ga bla bla bla. Hai, pokok hinto arimasu. Ada di mana hintonya? Coba dibaca baik-baik. Yuk, di mana? Yes ya, ada maitoshi. Kalau ada maitoshi berarti setiap tahun terus berjalan. Kalau terus berjalan berarti
Pakainya adalah teimas. Bagus banget ya. Berarti yang ada teimas salah. Okonaimas salah. Okonawasemasu salah. Okonawaremas salah. Berarti jawabannya adalah okonate imas nomor 3 karena terus berlanjut. Oke. Berarti poin tambahan lagi apa? Selain melihat subjek, kita juga harus melihat apa? Yes, keterangan waktunya dan partikel, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Siai wa mo hajimarimashita ka? Kore kara ya kai shiki ga bla bla bla. Hinto di mana? Kore kara ya. Berarti kalau kore kara baru mau dimulai. Nah, berarti logikanya kalau udah ada teiru udah pasti salah. Kenapa? Kalau teiru kan sedang berlanjut, berarti harusnya ima dong. Ini kan kore kara baru mau mulai, berarti ada teiru coret. Ya, tinggal dua. Okonawareru tokoro sama okonau tokoro. Yang mana teman-teman ya? Coba dipikirkan. Kalau okonau berarti kita yang melakukan. Nah, berarti kan di sini yang terjadi kan adalah si kai shikinya ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3 teman-teman ya. Okonawareru tokoro desu. Sekali lagi. Berarti jawaban adalah nomor 3 ya, okonowareru tokoro desu, oke? Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 7 teman-teman ya. Ini ada uketsuki no hito, oke, onamae ga bla bla bla, shinsatsu shitsu no mae de omachi kudasai, oke? Nah, berarti kalau misalkan kita lagi di rumah sakit, logikanya adalah sampai nama kita dipanggil kan ya. Nah, berarti sampai, berarti bahasa Jepangnya adalah made, nomor 1, nomor 3 salah. Nah, pertanyaannya adalah yobu made atau yobareru made. Coba logika teman-teman lagi ke rumah sakit. Ya, yang dipanggil siapa? Kita teman-teman ya, berarti diubah ke bentuk pasif yobareru made, ya. Jawabannya adalah yobareru made sampai kalian dipanggil. Oke? Kuncinya apa? Kita lihat siapa yang dipanggil, ya. Lanjut lagi. Ini lagi ngomong ginko teman-teman, bang ya. Kyasukado no ansho bango wa keste tanin ni apa teman-teman ya? Namanya ansho bango, berarti kan adalah pinnya. Pin itu nggak boleh ketahuan atau diberitahukan ke orang lain dong ya, secara logika ya. Nah, berarti kira-kira mau kalian yang mana nih? Oke? Shiranai hougai, apakah advice? Gak mungkin advice. Ya, niku itu kan artinya susah memberitahu ataupun juga salah. Terus kita tidak boleh tahu atau tidak boleh sampai ketahuan. Yang mana teman-teman? Ya, yes ya, biasanya kalau bisa di homepage itu pun juga pakai adalah te kudasai sebenarnya. Ini salah satu hintnya juga ya. Nah, kalau shite wa ikemasen itu artinya adalah kita yang nggak boleh tahu, tapi nanti ada tanin ni. Oke, berarti diubah ya, jadinya pasif shirarena yoni shite kudasai. Ya, jawaban adalah nomor 3. Sekali lagi teman-teman ya, dilihat konteksnya, dilihat partikelnya juga, oke? Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Terus nomor 9 ya, Dobutsu ga sukina nisai no musume o. Oke, ini ada o ya. Sip. Senshu hajimete dobutsu ni tsurete ita. Nah, berarti siapa? Berarti kita pengen salah. Nah, terus kita dibagi opsi jawabannya, semuanya itu adalah bahagia ya, yorokobu. Nah, secara logika kita pasti pengen apa? Pengen membahagiakan si musumenya, teman-teman ya. Nih ya. Berarti kalau gitu kita pakai bumbu yang mana teman-teman ya? Coba dibaca dulu, saya kasih waktu. Ayo. Yes ya, berarti karena kita ingin membuat anaknya bahagia, berarti jawaban adalah yorokobase takute ya, dobutsu ni tsurete ita. Nah, kalau yorokonda kan kita, yorobitakute juga kita. Nah, paling nomor 3 sama nomor 4 doang teman-teman ya. Yorokobase tara. Ini kan tara itu bentuk pengandaian, tapi kalau di sini kan sudah terjadi teman-teman. Makanya pakai adalah takute. Oke, ini ada komanya juga ya. Jelas ya? Terus berikutnya nomor 10 ya. Kono natsu matsuri wa 100 nen ijo ya. Mae kara kono machi ni sumu hitobito ni yotte bla bla bla. Nah, di sini hintonya ada 100 nen ijo. Oke. Terus semuanya itu adalah Suzukeri ya, berarti sedang berlanjut. Kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat apa?
sudah dari 100 tahun terus berlanjut berarti logikanya teman-teman ya. Oke, katanya sih orang-orang ini berarti jawabannya adalah moraeru itu betul atau salah? Berarti kalau moraeru kan kita minta orang lain melakukan sesuatu, salah ya. Kan ini topiknya adalah natsumatsuri ya. Terus Suzuki saserareru. Saserareru apa teman-teman? Ingat ya, kalau sudah diubah ke bentuk kausatif ya saseru, terus sasernya itu diubah ke bentuk pasif saserareru, itu artinya adalah dipaksa, berarti salah. Nah, tinggal dua opsi nih, Suzuki rareteru atau Suzuki te kureteru. Jawabannya adalah yes ya, nomor 3. Kenapa nomor 3 bukan nomor 4? Kalau teiru nih ya, kureteru kan berarti buat kita, sedangkan topiknya itu adalah mengenai natsumatsuri-nya terus berlanjut, berarti ya pasif. Jawabannya adalah nomor 3, oke? Terus berikutnya nomor 11 ya. Are, saifu ga nai. Arimashita. Mo, bikkuri bla 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 yo. Demo yokata desu ne. Nah, di sini poinnya adalah ada orang bilang dia punya dompet, gak ada, ternyata ada. Yang kaget siapa? Berarti yang kaget adalah kita ya. Siapa dibuat kaget? Kita dibuat kaget oleh si dia. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yes ya. Pertama-tama adalah kita pasti kalau misalkan ada teman kita hilang dompet ya, terus kita pasti kan bilang dong, jangan bikin gua kaget dong, ya kan ya. Berarti harus diubah ke bentuk nai dulu ya, nai deh ya. Nah, sasete kudasai kan salah, berarti kan tolong bikin gua kaget, gak mungkin dong ya. Terus habis itu di sini juga ya bentuknya positif ya, berarti tinggal dua opsi, sasei nai de kudasai atau sasei nai koto ni shite kudasai. Hai, koto ni shite kudasai itu artinya adalah kita memutuskan, berarti salah, tinggal nomor 1. Bikkuri sasenai de kudasai, berarti jangan bikin gua kaget gitu ya. Terus selanjutnya nomor 12, kino kara zutto atama ga itai desu ga doko ka ii byou mo shirimasen ka. Berarti pala sakit, lu tahu nggak rumah sakit yang bagus? Oke. Terus kata si B adalah so desu ne ABC byou ni itte bla bla bla. Nah, berarti kita dikasih saran buat pergi ke yes ya, ke ini ya, rumah sakit ABC ya. Nah, kira-kira yang mana enak buat kalian? Coba dibaca dulu soal mudah yuk. Gimana? Udah ketemu? Pertama ya, misal sete kudasai berarti adalah yes, meminta ya kita, tolong kasih izin buat gua lihat, salah. Nomor 2, mite mo ii deshoka, berarti ini adalah meminta kyoka atau izin, boleh nggak kalau misalkan gua ngelihat atau misalkan dicek di rumah sakit, salah. Nah, tinggal 3 nih, tinggal 2 nih. Misasete hoshi sama mitara do desho. Gimana? Yes ya. Jawabannya adalah nomor 4. Kenapa? Coba dibaca ya. ABC byou ni itte mitara do desho. Gimana kalau lu pergi ke yes ya, rumah sakit ABC gitu. Do desho artinya adalah bagaimana. Makanya jawabannya adalah nomor 4 ya. Terus lanjut lagi nomor 13. Jika ga pang data node, watashi wa yasumi no hi mo oya ni mise no soji nado o nai-nani koto ga oku tomodachi to hotondo asobe nakatta. Yes, berarti ya berumahnya itu adalah toko roti. Pas hari libur diminta buat bersih-bersih. Jadinya dia itu nggak bisa pergi main sama teman, ya kan? Berarti dia mau atau enggak? Ya, kalau dipaksa apa? Kausatif sama pasif, berarti adalah saserareru. Berarti jawabannya udah jelas langsung ya. Kita lihat, nggak mungkin. Nomor 2, tetsudawareru dibantu, tetsudawaseru disuruh bantu. Berarti di sini ya tetsudawasareru ini teman-teman ya. Berarti kita dipaksa untuk membantu tokonya meskipun kita nggak mau gitu. Terus selanjutnya nomor 14, watashi no ane wa 3 sai kara judo o tsuzukete ite ken no daihyo senshū ni. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Topiknya mengenai siapa? Kakak perempuannya ya, udah dari usia 3 tahun terus dia ngelakuin judo teman-teman ya. Nah, habis itu dia itu menjadi perwakilan, berarti dia dipilih teman-teman. Lihat dari opsinya, kan ada erabu ya. Berarti dia dipilih. Kalau dipilih di pasif berarti adalah yes, diubah ke bentuk A, terus rareru. Good ya, rareru. Berarti kita lihat ya. Era neiru, teiru salah. Berarti kan sudah memilih. Ini juga salah, sudah memilih. Yang mana nih? Era bareta koto mo aru, era butame. Era butame demo aru. Yang mana? Era bareta teman-teman ya, karena dia itu dipilih ya. Tuh. Terus nomor 15 ada email ya.
Sato Sensei, kyou wa suteki na presento o arigatou gozaimashita. Oh, berarti terima kasih udah kasih hadiah ya. Mae kara hoshikatta kapu nanode ureshikatta desu. Berarti dari dulu dia tuh emang pengen si cangkir itu ya. Oke. Terus taisetsu ni. Nah, berarti dia akan dengan baik ya. Ada menggunakan, siapa yang menggunakan? Berarti kita yang menggunakan ya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan apa? Yes ya, berarti yang tepat itu adalah sasete itadakimasu ya. Oke. Kalau nih rare berarti itu adalah di yes ya, pasif digunakan. Skate irasaimasu berarti itu adalah ngomongin si senseinya. Skate kudasaimasu itu artinya adalah senseinya juga, salah ya. Terus lanjutkan nomor 16. Ne, saikin musume ga piano o naraitai to itteru kara. Oke, berarti si anak perempuannya pengen belajar main piano bla bla bla. To omoteru nda kedo 4 歳じゃまだ早いと思う? Nah, sampai sini nggak perlu baca sih, cuma saya bacakan aja buat yang penasaran ya. Betsu ni hayaku nai to omou yo, narawasete mita ii janai? Oke, ini sebenarnya nggak usah baca ya, buang waktu ya. Nah, topiknya itu berarti mengenai apa? Anak perempuannya pengen belajar nih main piano. Berarti kita bisa isi apa di sini teman-teman? Yuk coba dipikirkan ya. Narawaseru daro ka, narawaseo ka, narawasete iru no da, narawaseru tsumori da. Yang mana? Pertama-tama teiru udah pasti salah, bagus banget ya. Karena kan belum ya, belum. Nah, narawaseru daro ka artinya adalah membuat dia belajar piano, sama narawaseo ka, gimana kalau membuat dia belajar piano. Terus narawaseru tsumori da artinya adalah gue bermaksud untuk membuat dia belajar piano. Yang mana teman-teman? Yes ya, nomor 2. Oke, narawaseo ka. Nah, pertama-tama buat teman-teman yang bingung, kita bahas nih ya. Narawaseru sampai sini ya, narawaseru ya. Artinya itu apa? Membuat dia belajar. Nah, yoka itu artinya apa teman-teman? Berarti mengajak, berarti dia itu memikirkan gimana kalau kita buat anak perempuan kita belajar main piano. Tuh bentuk ajakan ya. Makanya jawabannya adalah nomor 2. Oke? Sebenarnya satu kuncinya lagi itu adalah di sini ya, ada narawasete mitara in janai. Nih narawaseru berarti sih judulnya narawaseru. Cuma kalau dilihat dari opsinya aja semua itu ada seru-seru, makanya saya bilang nggak ada gunanya. Oke? Terus nomor 17 ya, di perusahaan. Sumimasen Mori-san, watashi senshu no semina shuchou de derare nakatta node shiryou o bla bla bla. Ah, ii desu yo, kore desu, dozo. Nah, berarti kita kenapa? Ya, sempat yang minggu lalu dia itu ada seminar perjalanan bisnis, terus dia pengen kopi nih, ya. Dikasih tuh sama si Mori-san-nya. Nah, berarti kalau kita meminta izin nih, kita minta nih, tolong izinkan saya mengopi. Yang mana teman-teman ya? Yuk coba dilihat. Bagus ya, sasete itadakimasen ka. Good ya. Kalau saseru doang artinya adalah kita menyuruh atau kita membuat orang lain. Salah. Stara do desu ka itu adalah memberikan saran. Kan padahal kita yang butuh. Terus no de wa desho ka itu artinya adalah bukankah, udah pasti salah ya. Baik, lanjut lagi nomor 18 ada di setsumeika ya, penjelasan ya. Kore de watashi kara no setsume wa owarimasu ga shitsumon ga aru hito wa imasu ka? Berarti penjelasan gue udah selesai. Yang mau tanya ada nggak? Hai, tatsu shitsumon bla 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 kudasai. Artinya adalah izinkan saya untuk bertanya. Ya, berarti yang tepat yang mana teman-teman? Kalau te kudasai itu apa? Te kudasai itu adalah bukan kita yang melakukan, tapi orang itu yang melakukan. Oke, berarti kalau di sini artinya adalah sasete kudasai. Berarti sasete itu artinya adalah membuat. Kudasai itu kan berarti untuk kita, berarti izinkan saya. Oke. Nah, kalau sarete itu adalah pasif ya, berarti salah. Terus nomor 19. Hai, emu saka kurabu desu. Moshi moshi sochira no saka kurabu ni hairitai no desu ga, ichido sochira no renshi o bla bla bla. Ii desu yo. Nah, di opsi pilihan jawabannya itu adalah ken gaku ya. Nih berarti kita pengen pergi belajar. Logika teman-teman ya, yang pengen ngelihat siapa? Si B-nya. Berarti kita minta izin dong ya. Yang mana teman-teman? Yuk coba dibaca. Kengaku sasete itadakimasen ka? Nah, boleh nggak saya pergi untuk melihat dulu? Katanya boleh, maka jawaban nomor 3. Nah, kalau tewa ikimasen itu artinya adalah tidak boleh. Kalau kengaku shimasen itu artinya adalah mengajak. Kan dia telepon ke klubnya, salah ya. Terus kalau misalkan do desu itu artinya adalah ya memberikan pertanyaan ya, bagaimana kalau? Salah juga teman-teman ya.
Terakhir nomor 20 ya. Ini ada ngomongin sama orang nggak penting. Sanji ni yoyaku shiteiru Nishikawa desu sumimasen ga kyou ni 4時が入ってしまったので今日の予約をキャンセル bla bla bla. Nah, pertanyaan berarti siapa yang cancel reservasinya? Si Nishikawa-san. Berarti kalau misalkan kita yang melakukan adalah yang mana teman-teman? Coba dibaca yuk, yang mana? Sasete kudasai, bagusnya ya. Kalau misalkan yoyaku cancel kudasai masen kan tuh aneh. Dua kali kan nggak jelas teman-teman ya. Di sini itu yang tepat adalah yoyaku cancel sasete kudasai, izinkan saya untuk meng-cancel gitu. Hai, di sini kita sudah belajar teman-teman ya sampai dengan nomor 3. Berikutnya kita bakal belajar nomor 4. Nah, buat teman-teman saya kasih info terakhir ya buat teman-teman yang penasaran. Pertama adalah saseru. Oke, itu artinya adalah orang lain ya. Nah, kalau ditambah, ini hafal mati teman-teman ya. Kalau ditambah moraimas, oke? Atau ditambah kuremas. Ini artinya adalah siapa yang melakukan? Yes, ini adalah kita ya, saya. Oke. Nah, di sini teman-teman hafal mati ya. Tinggal kayu ubah doang ke bentuk sopan. Moraimas berarti adalah itadakimasu. Kuremas itu adalah kudasaimasu. Nah, berikutnya kalau misalkan tidak ada ini, berarti kalau misalkan saseru ya. Nah, terakhir misalkan nggak ada ini, nggak ada moraimas sama kuremas, berarti adalah saseru doang. Berarti kalau saseru artinya adalah yes ya, orang lain, tuh hafal mati ya, orang lain. Oke, saseru, jelas teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada plus ageru ya, kalau ageru berarti adalah sasete ageru, berarti gue mengizinkan dia atau gue melakukan buat dia, berarti untuk orang lain juga. Nah, hafal mati aja teman-teman pas ujian ya. Jadi kalau saseru doang atau saseru ageru itu orang lain. Kalau saseru tambah moraimas atau kuremas artinya adalah saya. Oke, itu caranya ya. Terus terakhir teman-teman ya, kalau misalkan dia pasif ya, pasif apa teman-teman? Ya, siapa itu adalah sareru. Oke, berarti a terus tambah reru. Nah, kalau pasif berarti adalah, ingat ya, kalian selalu aja ngomong ya pas ujian tapi jangan ngomong keluar suara ya, dalam hati ya. Di, oke, di, ini hafal mati di ya. Yang berarti partikelnya adalah betul, biasa itu ada ni ya. Misalkan ada pelaku nih, pelaku. Nih, habis itu kita dikasih nih diapain sama si orang tersebut. Oke? Dah, kalian kalau misalkan udah bisa hafal mati ini, nanti pas ujian tugas kalian itu cuma membaca bagian siapa pelakunya, siapa topiknya, siapa yang sedang dilakukan. Udah selesai. Jelas teman-teman ya? Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Saya doakan ke semua lulus ujian JLPT nanti ya. Bye-bye!